warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan Daurah Urjuzah Ilmiah. Hari ini tepatnya pertemuan yang kedua ya. Sebelum itu Ane mau ingin informasi lagi ya untuk sesi tanya jawab nanti mungkin langsung bisa lewat chat saja ya. Nanti akan ada sesi materi dan sesi tanya jawab setelah sesi materi setelah selesai dilakukan. Mungkin itu saja yang Ane ingin sampaikan. Mungkin Ustaz Fajri, waktu dan tempat Anda persilahkan. Ya. Oke. Share screen ya. Belum bisa share screen? Coba udah Ane jadiin co-host antum, Ustaz. Harusnya bisa. Ya, baru bisa. Oke. Aman ya, Ustaz? Oke, kita mulai ya. Itu. Datang deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ana bisa ting-tung terus. Bang. Iya bentar Ustaz. Ini Ana aktifin notifikasi kalau misalnya ada yang join. Ane diaktifin dulu. Enak kalau ada masuk atau gimana? Udah bisa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Lanjutan pengajian kita membahas tentang Al-Urjuzah Ilmiah karya Al-Qadhi Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau. Dan terakhir kita sudah sampai bait yang ke-8 ya. Coba kita baca dulu dari bait yang 9 sekarang. Sampai insya Allah hari ini berjalan bait yang ke-20. Masih ada. Langsung mulai aja itu notif kalau misalkan ada yang join atau ada yang live. Ya, tapi nggak enak. Oh, iya. Ini itu ya, dikecilin atau dihilangin. Oke. Ganggu ya. Terima kasih ya. Kita baca dari bait yang ke-9. 1, 2, 3. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i wajadtuhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila Syami rahal wa dhaka ba'da 'amihi tsani 'ashar wa kana min amri bahira mashtahar وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 الكرى لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفظ زاهي والكل في حياته ذاق الحمى وبعده فاطمة بن الصيام وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموا ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. Oke, sampai situ. Kan gak enak kan Bang? Kemarin gak ada suara sama Aman Set. Ini kayaknya settingnya nggak ke-apply pas kita lagi meeting ya Set. Jadi harus nunggu next meeting. Maaf Set. Ntar berarti kita kalau nonton rekamannya ada ting-ting terus ya. Qadarullah masyafa'al. Gak apa-apa. Insyaallah besok nggak ada lagi kayak gini ya. Oke. Siap Set. Apa? Iya Set.
Ya biar kan lagi baca bait dulu. Sekarang baru lagi. Oke. Yang kedua. Kata beliau, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafat ummihi 'ala al-abwa'i wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamin mata min ghairi kadhib. Dan sebulan setelah usia Nabi SAW sampai 6 tahun. Wa ba'da sittin, setelah usia 6 tahun. Ma'a bersama syahrin 1 bulan ja'i yang datang setelahnya. Ting ting ya. Wafat ibunya beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya, alal abwa'i di abwa. Wajaduhu lil abi Abdul Muttalib, dan kakek beliau dari ayah, yakni Abdul Muttalib, ba'da samanin, setelah 8 tahun usia Nabi, mata wafat min ghairi kadhib, tanpa ada dusta. Nah, jadi saat usia Nabi SAW 6 tahun plus sebulan. Sebulan dari mana? Dari riwayat yang dibawakan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra, atau kadang disebut juga kitab Tabaqatil Kabir. Kitab At-Tabaqatul Kabir, jadi yang ambil kitabnya. Ada yang bilang Al-Tabaqatul Kubra, sama seperti As-Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Sebagian menyebutnya As-Sunanul Kubra, Al-Kubra sifat buat sunan. Ada juga yang menyebutnya As-Sunanul Kabir, yakni Al-Kabir sifat buat kitab, Kitabus Sunanil Kabir. Ada sebagian cetakan begitu. Dalam kitab Tabaqat Kubra, Ibnu Sa'ad membawakan riwayat falamma balagha sitta sinina kharajat bihi ila akhwalihi bani Adi bin Najjari bil Madinati tazuruhum bihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi udah sama Aminah binti Wahab, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun, berarti 2 tahun setelah sudah tinggal sama ibunya. Bentar ya. Oke, jadi setelah usia beliau 6 tahun, maka ibunda beliau bawa beliau ke Madinah. Apa yang di Madinah? Di Madinah banyak kerabat beliau dari jalur ibu itu. Akhwal, paman-paman beliau dari jalur ibu. Dari Bani Adi bin Najjar. Di Madinah. Nanti disebutnya Bani Najjar. Faqom, di sini ada kata-kata wa ma'ahu Ummu Aiman tahdinuhu wa hum ala ba'iraini, naik 2 unta, fanazala bihi fi darin nabilah faqamat bihi indahum syahra. Sebulan di sana. Ini kenapa dari mana kata-kata sebulannya? Dari sini. Faqamat bihi indahum syahra. Maka Nabi SAW kemudian dia di sana banyaklah. Di sana juga mengunjungi bahkan kuburnya ayah beliau. Hahuna nazalat bi ummi wa fi hadhihi dari kubira abi Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi SAW melihat ini ketika nanti sama sahabat cerita ini, di sini nih dulu ayah saya dimakamkan. Jadi makamnya ayah Nabi di Madinah, di Abwa juga, makam ibu beliau juga di Madinah, di Abwa juga. Abwa sebenarnya nggak Madinah banget, mungkin hari ini sudah masuk ke wilayah Madinah secara administratif, tapi di luar sebetulnya, di luar area kota Madinah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selatannya.
Oke. Nah, kan di Abwa, kemudian pulang. Ketika di Abwa, wafat tuh Aminah itu. Ya. Faqabruha hunak. Atau faqabruha hunak. Maka kuburnya ada di sana. Maka kemudian yang bawa pulang Nabi siapa? Ini tuh mikir. Ibunya meninggal di Abwa, yang bawa pulang Nabi, yang bawa pulang Ummu Aiman. Ummu Aiman. Nah, kemudian sepeninggal sang ibu, Nabi SAW diasuh oleh sang kakek, Abdul Muttalib. Ibnu Sa'ad juga bawa riwayatnya, karena Rasulullah SAW yakun ma'a ummihi Aminata binti Wahbin. Nabi tadi diasuh Aminah. Falamma tufiyat qaballahu ilaihi jadduhu Abdul Muttalib. Setelah Nabi SAW wafat, setelah ibunya Nabi SAW wafat, maka kakek beliau mengasuh beliau. Wadamahu memeluknya, waraqa alaihi riqqatan lam yariqqaha ala waladihi. Sangat lembut pada Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih lembut daripada kepada anak-anaknya sendiri. Bukan yang qaribuhu min huwa yudunihi, bahkan sering dibawa dekat, didudukkan dekat dengan beliau. Wa yudkhilu alaihi idza khala wa idza nama, bahkan kalau Nabi lagi sendiri dibawa, lagi tidur dibawa. Kakek sayang sekali sama cucunya, Mas. Rata-rata kakek konon seperti itu. Wa kana yajlisu ala firashihi fayaqulu, dan kadang duduk di tempat duduk beliau, ya. Fayaqulu Abdul Muttalib idza ra'a dzalika da'u. Jadi Nabi SAW suka naik ke kursinya Abdul Muttalib, ke tempatnya Abdul Muttalib yang spesial untuk beliau. Maka kata beliau, da'u bani, biarin, innahu la yuknisu mulkan. Dia tuh nanti akan udah biasa mimpin. Masya Allah. Dan dikatakan situ wajah lil abi, ada kata-kata lil abi, yani kakek dari jalur ayah. Mana kakek dari jalur ayah ya? Abdul Muttalib itu kakek dari jalur ayah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, Muqsim bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Mudar, Sinana bin Khuzaimah bin Mudar bin Ilyas bin Mudar bin Naiz bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, itu nasab yang disepakati ijma nasabu antara. Adapun kakek dari beliau dari jalur ibu, jaduhulil itu maka bukan Abdul Muttalib, tapi Wahab bin Zuhr. Kalau dari jalur kakek dari jalur ayah kan Abdul Muttalib bin Hashim, Bani Hashim. Kalau dari jalur ibu Wahab bin Zuhrah, karena ibu beliau Aminah binti Wahab binti Zuhrah, bin Zuhrah, ya, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhr bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Ketemunya di bukan bin Zuhrah, Wahab bin Abdul Manaf. Wahab bin Abdul Manaf. Bin Kilab ketemu di Kilab. Bin Kilab. Ketemu. Memang orang Quraisy pada akhirnya semua satu keluarga awalnya. Ya, yang disebut Quraisy itu kebanyakan bilang Fihr. Pasti semua bersatu di Fihr. Abdul Muttalib wafat di usia 82 tahun. Wafat di usia 82 tahun. Bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, bahwa mata Abdul Muttalib fadu fi Nabil Hajun. Hajun tempat di Mekah hari ini. Orang-orang tahu Hajun, cara tanya Hajun. Wa huwa yawma idzin ibna sanataini wa thamanina sanah. Dia waktu itu 82 tahun. Nah, kemudian wasilah Rasulullah SAW, Rasul ditanya, atadzkuru mauta Abdul Muttalib? Nanti saat jadi Nabi, engkau apakah ingat meninggalnya Abdul Muttalib? Kata beliau, qala na'am, ana yawma idzin ibnu thamani sinin. Ya, aku ingat. Waktu itu aku masih 8 tahun. Ummu Aiman mengatakan, Aiman tadi siapa? Yang bawa Nabi SAW dari nah itu artinya Nabi yang merawat Nabi juga Ummu Aiman. Bantu ibu beliau merawat Nabi. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yauma idzin yabki khalfa sarri Abdul. Ya Allah. Aku melihat Rasulullah SAW hari meninggalnya Abdul Muttalib menangis di belakang kasurnya Abdul. Ya, bayanglah cucu kakeknya meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ingat, jadi Nabi ingat. Naam, ana yaumidzin ibnu Samanisi. Ada beberapa pelajaran dari sini. Banyak sebetulnya, tapi beberapa pelajaran. Pertama, Allah Subhanahu menguji Rasulullah semenjak kecil. Jadi para nabi, sebagaimana Nabi SAW sabdakan sendiri hadis Bukhari Muslim, asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling keras ujian, yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang mirip nabi, kemudian yang mirip lagi.
Jadi semakin soleh orang, semakin mirip Nabi, makin dahsyat berarti ujian. Kesolehannya mirip Nabi, ujiannya berarti siap-siap mirip Nabi. Saya ingat sekali banyak orang seperti dia setelah taubat justru ujiannya makin dahsyat. Setelah hijrah ujiannya makin dahsyat. Mungkin ada yang bilang, kalau gitu salah hijrahnya. Enggak salah. Justru kalau mau dibilang benar, justru tanda benar hijrah itu. Walaupun patokannya pada akhirnya ajaran itu sendiri. Tapi itu salah satu indikator. Karena Nabi sendiri bersabda, syaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal para nabi, kemudian yang semisalnya lagi. Makin soleh seorang, makin dekat dengan jalannya para nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin dahsyat ujiannya seperti mereka. Kemudian juga pelajarannya lagi adalah ujian demi ujian itu menguatkan karakter dan mental. Demikian Nabi SAW dikasih ujian banyak sekali masih kecil dan itu menguatkan mental. Kadang ada orang yang pernah ujian dahsyat, mentalnya mudah jatuh. Baru gagal sekali, lemah. Tapi kalau udah ada ujian banyak, ya kuat mental. Kita kalau lihat atlet atau orang misalnya pebisnis hebat gitu ya, itu jangan dia nggak pernah gagal, nggak pernah dapat ujian. Justru kita harus expect-nya adalah mengira, menduganya adalah bahwa ini orang sekuat itu mentalnya, berarti ujiannya juga lebih dahsyat. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang orang-orang perhatikan atlet yang hebat-hebat hari ini. Coba lihatin sepanjang sejarah hidup. Apa selalu bahagia? Banyak gagal, banyak salah, banyak cedera, banyak nggak berhasil. Tapi kan orang pada akhirnya melihat overall seperti itu. Kuat mental. Mulianya juga pelajaran lagi, mulianya mengasuh anak yatim. Nabi Muhammad meninggal, orang tuanya diasuh oleh kakek. Kemudian pentingnya menguatkan jalinan keluarga besar. Nabi SAW keluarga besarnya dekat, kuat. Dan memang orang Arab seperti itu. Orang Arab rata-rata dekat. Sampai hari ini, alhamdulillah orang Arab sampai hari ini sesama keluarga sendiri dekat. Jadi saling bahu. Saya dapati di negara lain, ada negara tertentu lah di Barat, itu ya jalinan keluarga renggang. Sehingga bahkan ada kasus kita melihat orang dia homeless, jobless, nggak ada yang bantuin keluarganya, nggak ada. Karena udah sendiri udah mungkin nggak kenal, udah nggak ada kontak. Ya. Dan pada akhirnya itu berandil pada kerusakan moral. Karena keluarga Allah dalam syariat disebut aqilah. Aqilah kita tahu dalam ilmu fikih ketika pembahasan jinayat, pembahasan fikih pidana ada namanya aqilah. Aqilah itu kan keluarga yang membantu bayar diat. Disebut aqilah karena dia taqilu afrodaha aniqtirafil jaraim. Karena dia menahan, akal itu kan menahan. Akal disebut akal ya karena menahan, mengikat. Nah, mengikat keluarga jangan sampai melakukan kejahatan. Keluarga besar tuh kalau dekat gitu, saling kita, malu jahat, bikin malu keluarga besar. Gitu kalau keluarga dekat tuh gitu. Apalagi kalau keluarganya ada di kota ini, ada kota ini, ada kota ini, dekat, kita akan lebih terjaga. Bandingkan kalau orang sendirian, gak kenal siapa, gak ada keluarga, gak ada yang kenal dia, itu akan lebih mudah berbuat hal yang buruk. Allah seolah-olah juga nih penting, sebagaimana Nabi isyaratkan dalam hadis yang diperdebatkan kesahihan atau bahkan cenderung tidak sahih. Yaitu ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku. Allah seolah-olah ingin mendidik Rasulullah langsung. Sehingga ayah beliau diwafatkan, ibu beliau diwafatkan, kakek beliau diwafatkan. Ini 3 orang, ayah, ibu dan kakek. Itu yang paling memberikan bekas dahsyat ke cucu, ke seseorang. Ya. Allah wafatkan semuanya. Paman nggak sebegitu, apalagi bahkan Abu Thalib sendiri efeknya sebegitu besar. Kalau ingin, ya, mendidik langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan banyak pakar sirah. Oke, kalau ada pertanyaan di tengah-tengah boleh silakan ya, diketik pertanyaan di tengah boleh. Lanjut. Summa Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu summa ila Syami rahal wa dhaka ba'da 'amihi tsani 'ashar wa kana min amri bahira mashtahar. Nah, beliau kemudian Abu Talib, summa Abu Talibin al-ammu sang paman
kafala menanggung khidmatahu pengasuhan beliau, thumma ila syami rahal kemudian pergi ke Syam. Wa dzaka ba'da 'amihi tsani 'ashar. Yang benar gitu. Bacanya wa dzaka ba'da 'amihi tsani 'ashar. Wa kana min amri bahira masyar. Ini ada kasar di bait dan kalau diperbaiki seperti itu. Dan yang itu adalah setelah usia 12 tahun, di sana terjadi kejadian terkait Bahira yang terkenal. Abdul Muttalib itu ketika sebelum meninggal itu sudah mewasiatkan agar Nabi SAW diasuh oleh Abu Thalib sepeninggal beliau. Padahal paman-paman yang lain ada. Dan Abu Thalib bukan termasuk paman yang kaya, bahkan dia paman yang miskin sebetulnya. Paman yang tidak berkepunyaan. Lebih sopan seperti itu. Nah, tapi memang Abdul Muttalib mewasiatkan agar Nabi diasuh beliau. Kata Ibn Hisham, wa kana Abdul Muttalib fima yaz'umun yusi bihi ammahu Abu Talib. Yusi bihi ammahu Abu Talib. Wa dzalika li anna Abdullah Aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talib akhawani li abin ummuhuma Fatimah bint Amr. Karena Nabi atau Abdul Muttalib mewasiatkan demikian karena Abu Talib dan Abdullah ayahnya Rasulullah itu saudara kandung seayah seibu. Jadi Abdul Muttalib memang punya beberapa istri, ya. Nah, untuk Abdullah dan Abu Talib, ya, itu dua-duanya apa? Saudara sekandung ayah ibu, seayah seibu. Sama yang lain-lain mungkin nggak seibu, seayah doang, tapi nggak seibu. Dimana menariknya ibunya ini adalah dari Bani Makhzum, Fatimah binti Amr bin Aiz bin Abdi bin Imran Bani Makhzum. Bani Makhzum itu Bani Sayyid utama Bani Hashim. Nanti Bani terbesar penting Bani Makhzum, ntar kita akan sebut-sebut Bani. Oke. Jadi itu alasan yang hikmah. Adapun kisah Bahiro yang dimaksud, adalah ketika Nabi SAW dan dibawa Abu Thalib ketika usia 12 tahun itu ke Syam. Ngapain ke Syam sih? Allah bilang dalam Al-Quran di surat 106, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Hal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min wa amanahum. Karena perjalanan orang Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf, perjalanan mereka ya berniaga. Syita was-shayf. Syita musim dingin, shayf musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman. Musim dingin mereka. Musim panas Syam. Nah, saya lupa ngasih peta. Bentar. Biar kelihatan. Saya izin ngasih peta dulu ya. Biar kelihatan. Ya, banyak. Dia. Oke. Kelihatan deh ya. Jadi ini sebentar. Jadi ini musim dingin Syita ke Yaman. Musim panas ke Syam. Oke. Jalurnya nggak bengkok gini ya, saya lurus. Ya, boleh. Kayak gitu. Biar gampang ingatnya adalah mereka nyari Adam.
Tapi bukan PMAM yang lagi viral ya. Saya lihat status teman saya ada 3 orang nyebarin, bertiga udah dari kemarin-kemarin. Bedain PM dan AM. PM katanya panas mas, AM adem mas. Saya ledek aja. Lah, 11 AM tuh panas, 11 PM itu dingin, adem. Gitu, bercanda ya. Nggak, bukan itu. Tapi biar gampang ingat, biar kita nyari adem. Orang Arab nyari adem. Itu kalau adem berarti kalau dingin kemana? Biar adem. Hah, biar sedang gitu sih. Biar biar nggak terlalu dingin. Kan musim dingin dingin, Mbak. Gimana biar nggak terlalu dingin? Kemana berarti? Iya, mana Ustaz? Yaman lah. Selalu kan lebih dekat dengan ekuator, dengan katulistiwa. Nah, Yaman. Tapi kalau musim panas, biar ngadem kemana? Musim panas. Syam. Syam dong musim panas. Syam. Utara makin agak sejuk. Nah, gitu. Di Syam ada salju. Ya nggak usah ke Syam, nggak usah ke Syam sih kalau untuk salju di Arab Saudi, di Tabuk, Tabuk tidak ada salju. Tabuk. Sini. Kalau musim panas biar adem ke Syam. Nah, itu ya. Dagang. Nah, inilah rihlata syita al-sayf itu penting bagi dunia waktu itu karena dia menghubungkan antara perdagangan Asia dan Eropa. Gitu ya. Asia dan Eropa. Dulu kan belum ada terusan Suez di sini. Belum ada terusan Suez. Jadi kalau gimana komoditas Indonesia bisa nyampe ke Eropa gimana? Selain lewat jalur sutra. Jalur sutra juga belum bagus waktu itu. Jalur sutra itu bagus setelah zaman Islam. Setelah kota-kota di itu udah dibagusin, apa Tashkent, Samarkand. Nah, ya lewat sini dari Indonesia, Cina ke Indonesia, Tenggara, terus kemana lagi? India, terus kemana lagi? Yaman. Jadi gitu dari Yaman, dan dari Yaman dibawa ke Mekah. Di Mekah jualan, bagi Mekah pusat banyak orang dari seluruh Jazirah Arab datang ke Mekah gitu ya. Kemudian dibawa ke Syam, Eropa di sini, Tengah, terus sampai Bizantium, Romawi Timur, Eropa. Jadi penting sekali rotasi Swift penting. Oke. Nah, di waktu itu lagi musim panas, dibawa Nabi ke Syam. Memang waktu itu mereka dagang nggak sampai ke Damaskus, ke Busro di sini. Busro. Itu sudah Syam. Nah, Bahiro gimana? Dibawa kan ini kitab Sirah Ibnu Ishaq nih. Punya gini. Cetakan yang bagus, cetakan Darul Fikr. Judulnya Sirah Ibnu Ishaq. Bukan. Ya, summa inna Abu Talib. Wa kana Abu Talib huwa alladhi adhafa amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi ba'da jaddihi fa kana ilaihi wa ma'ah. Abu Talib lah yang mengasuh Nabi SAW sepeninggal kakek beliau. Summa inna Abu Talib kharaja fi raqbin ila Syam tajil dan Abu Talib ya pergi bersama rombongan Mekah ke Syam tajiran untuk berdagang. Falamma tahayya ali rahili wa ajma'a as-sayra sabbalahu Rasulullah SAW fa'akhudha bizimami naqatihi wa qala ya ammu, boleh ya ammi, ila man takiruni la abali wala Ya Abu Talib sudah mau pergi nih, Rasul tanya, wahai paman, kamu, saya dititipin siapa? Saya nggak punya ayah, nggak punya ibu. Mau ditinggal. Maka Farok, anak 12 tahun. Farok palahu Abu Talib. Maka Abu Talib kesian. Wa qala wallahi la akhrujanna bihi ma'i wa la yufariquni wa la ufariqu abada. Demi Allah, ini cerita gini gitu. Demi Allah, aku akan keluar pergi bawa Muhammad bersama aku, enggak akan pisah. Fa kharaja bihi ma'ahu falamma nazala rabbu Busra min ardi Syami wa biha rahibun yuqalahu Bahira fi sawma'atin lahu wa kana alam ahli Suniyah wa lam yazal fi tilka sawma'ah
Maka ketika Nabi sudah sampai Busro dan Abu Talib kemudian tiba di sebuah saumah gereja, ini situ ada rohib, ada pastor yang namanya Bahiro, dan dia Nasrani agamanya, Kristen, dan kan alam ahli Nasrani, dia paling berilmu dari orang-orang Nasrani itu, ya, dia di tempat itu dia. Sebentar. Dan jarang kata Ibnu Ishaq, jarang rahib yang sepintar beliau fi yazumuni tawarathuna kabir an kabirin. Falamma nazalu dzalika, ilmu tersebut beliau dapat, si Bahiro dapat diwarisi dari turun temurun. Falamma nazalu dzalika am, ketika mereka tiba saat tahun tersebut, bi Bahira wa kanu katsiran mimma yamuruna bi qabla dzalika la yukallimuhum wa la yariduhum. Anehnya Bahiro itu dulu mereka sering lewat situ kan rutin 6 bulan setahun sekali ke Syam, tapi nggak pernah dia ngomong sama Bahiro. Kali ini Bahiro ajak ngomong, malah Bahiro mempersilakan mereka, sehingga hatta idza kana dzalikal 'am nazalu bihi qariban min sumatihi fa sana alam ta'aman katsira. Dibikin makanan, wa dzalika fima yaz'umun, yang demikian itu an syai'in ra'ahu, karena ada apanya dia lihat, siapa Bahiro ngelihat. Hina aqbalu wa ghumaman tudhilluhu min bainil qaumi. Dia kan melihat kok ada awan menaungi nih. Tsumma aqbalu hatta nazalu bi dhilli syajaratin qariban min fa nadhara ila al-ghamamati hatta awallatish syajar. Dia ngeliatin kok terus nih ada rombongan ini dinaungi awan, terus habis itu sampai tiba di pohon gitu. Awannya pergi. Maka terus lihat pohonnya seperti nunduk kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, si anak muda ini. Falamma radzalika Bahira nazalun saumati wa qad amara bidzalika ta'ala rasulullah. Kemudian baru dia bilang ke anak buahnya, bikin makanan. Kemudian panggil mereka. Kemudian bilang, inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syar Quraisy. Wahai orang Quraisy. Quraisy terkenal orang Arab termulia, penjaga Ka'bah, guardian of Ka'bah. Iya, aku udah bikin makanan. Wa nuhibbu an tahduru kullukum saghirukum wa kabirukum. Saya ingin kalian semua datang, yang kecil yang gede. Wa hurrukum wa abdukum, yang merdeka yang budak. Istimewa sekali nih. Tumben ramah, biasanya enggak dipanggil, enggak disapa. Faqala rajul minhum ya Bahira inna lakal yawma la sya'nan ma kunta tasnau hadza fi ma madha. Bahira, kamu ini hari ini ada apa nih? Ada sesuatu nih. Ya. Sebelumnya kamu nggak kayak gini. Waqad kunna namurru bika katsiran. Kita udah lewat sini sering. Fama sya'nu kal yawm. Ada apa sih hari ini? Faqala Bahira sadaqta. Benar kamu emang enggak biasa saya kayak gini. Sadaqta. Qad kana ma taqul. Sadaqta qad kana ma taqul. Emang kayak gitu seperti yang kamu katakan. Walakinnakum dhaifun. Kamu kan kali ini tamu. Waqad ahbabtu an ukrimakum wa asna'alakum ta'aman ta'kuluna minhu kullukum saghirukum wa kabirukum. Nah, saya kalian tahu, saya ingin kalian makan lah semua kalian yang kecil baca tahu ya. Ini Bahir juga nggak sebut-sebut tujuan sebetulnya. Kira makan, semuanya ngobrol pas tahu ilai wa takhalaf Rasulullah SAW banyak. Jadi hadatsa semua datang ikut makan kecuali Nabi nggak ikut makan karena merasa masih kecil 12 tahun. Bayangin sih, semua nih rombongan dagang, bisnis besar ini Quraisy tahunan. Coba bayangin, andai gitu ya rombongan dagang itu pesawat isinya siapa? Sandiaga Uno, Erick Thohir, Khairul Tanjung, gimana kira-kira? Ada anak 12 tahun, gimana? Gimana Bang Bilal? Ini rombongan dagang. Halo Ustaz? Rombongan dagang nih Indonesia, ini kan Quraisy nih, top dagangnya Quraisy nih. Pedagang-pedagang istimewa Quraisy ini kan tahunan nih perjalanan istimewa. Abu Thalib pun pimpinan Bani Hashim waktu itu. Ya, maka bayangin juga Bang Bilal, ada pesawat isinya Erick Thohir, Sandiaga Uno, siapa lagi? Khairul Tanjung, siapa lagi? Itulah ada pedang bisnis hebat ya, bisnis hebat. Bill Gates. Indonesia. Bill Gates bisnis ya. Itulah Jeff Bezos, lagi Elon Musk gitu ya. Ada anak 12 tahun. Wajar nggak? Semuanya pada makan, dia nggak ikutan makan. Wajar nggak? Wajar, Ustaz. Wajar, Ustaz. Aduh, malu. Itu orang-orang gede semua. Ya, dia di bawah pohon. Falamma nadhara Bahira fil qawmi lam yara sifatan lati
ya'rifu wa yajidu indahu. Qala ya ma'syar Quraisy la yatakhallaf ahadun minkum an ta'ami hadza. Bahira lagi di dalam gereja tuh merasa kok nggak ada yang cocok tadi ini cocok ya. Mana tuh yang orang tadi kayak ada pohon, ada nunduk, ada awan menaungi. Kata bilang jangan ada yang ketinggalan nih, satu bulan orang. Qalu lahu ya Bahira ma takhalafa anka ahadun yanbaghi lahu an ya'tiyaka illa gulamun huwa ahdatsul qaumi sinan. Wahai Bahira, nggak ada yang nggak ikut datang, semua datang kecuali satu anak yang paling muda. Takhalafa fi rihalihim, ada bersama onta-onta kita. Qala fala taf'alu ud'uhu. Jangan gitu dong. Panggil dia. Falyahdur hadza ta'amu ma'ak. Ikutan makan sini. Faqala rajul ma'al qaum min Quraisy wallata wal uzza wallati wal uzza inna hadza la lu'mun bina yatakhallafu ibnu Abdillah bin Abdul Muttalib yani ta'ami min bainina. Wah, ini kita emang payah masa ya, anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib gak ikut makan. Itu kan mulia sekali Rasulullah. Kecil mulia nasabnya paling mulia. Rumah qoma ilai fahtaduna, kemudian dirangkul. Ayo sini. Bayang enggak sih, kebayang? Pak Sandiaga Uno panggil nama itu anak. Ini 12 tahun. Iya, sip. Ayo mau ikut makan. Nah, gitu kan dirangkul. Cuma balabihata ajlasahum ma'alqan, kemudian diikutin dodo. Falamma ra'u Bahira ja'ala yalhatuhu lahtan syadidan, diperhatiin dan wa yanzuru ila asya'a min jasadi, dilatin badan-badannya. Qad kana yajiduha indahu fi sifati, dia udah tahu ini ciri-ciri Nabi akhir zaman. Hatta idza faragul qawm min ta'ami wa tafarraqu qama Bahira faqala, udah pada selesai makan, ya udah pada misah-misah, Bahira bilang, "Ya ghulam, as'aluka billati wal uzza illa akhbartani amma as'aluka anhu." Bocah, demi Lata dan Uzza, kamu harus kasih tahu apa yang aku tanya ini ya. Harus kamu jawab. Wa inna maqala Bahira dzalika li annahu sami'a qawmahu yahlifuna bihi. Bahira sebenarnya Nasrani, kan masa bersumpah dengan Lata dan Uzza. Cuma dia ngomong gitu karena ikutin Quraisy. Tadi ngomong kan. Fa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasallita. Maka ada riwayat kata Ibnu Ishaq, la tasalni billati wal Uzza syai'an. Kamu jangan nanya saya dengan Lata dan Uzza sedikit. Rasulullah anak 12 tahun, masya. Wallahi ma abghadtu syai'an qattu bughdahuma. Saya enggak pernah benci sesuatu lebih benci daripada Lata dan Uzza. Faqala Bahira fa billahi, demi Allah, illa akhbartani amma as'aluka anhu. Ya, kamu harus kasih demi Allah, kamu harus kasih tahu apa yang aku tanyain. Qala salni amma badalak. Ya, boleh Om. Boleh wahai rahib. Boleh wahai pendeta. Faja'ala yas'alu an asya'a min hali, tanyain banyak. Minaumihi, gimana tidurnya, wa hayatihi wa umurihi, perkara-perkara. Faja'ala Rasulullah SAW yukhbiru fayuwafiqu dzalika ma 'inda Bahira min sifati. Nabi jawab, oh cocok, checklist, cocok. Temanadar ila dhahrihi, lihat punggungnya, fara'a khataman nubuwwati baina katifaihi ala mawdihi. Maka Bahira melihat ada namanya cap kenabian. Cap kenabian itu apa ya? Daging yang menonjol berwarna beda dari sekelilingnya. Ya, di tengah punggung Nabi SAW, di bagian tengkuk, ya, punggung atas, punggung atas tengah. Itu ada bulatan sebesar telur puyuh kecil gitu, kecil lagi, tapi menonjol. Nah itu namanya cap kenabian. Ada dilihat. Yang kecil kan udah ada, Nabi gini nanti ada, dan dari kecil udah ada Nabi sejak lahir. Boleh kita bilang tanda lahir lah kalau orang zaman sekarang. Min seperti indah falama faragha minhu aqbala ala ammihi Abi Thalib. Udah selesai ngobrol, dia bilang ke pamannya si Abi Thalib. Faqalahu ma hadza gulamu minka. Ini anak siapanya kamu? Kata Abu Thalib, ibni, ini anak saya. Qala lahu Bahira, ma huwa bibnik. Enggak lah, mana mungkin dia anak kamu. Wa man bagi yami yakuna abuhu hayyan. Enggak mungkin anak ini ayahnya masih hidup. Oke, kata Abu Thalib, fa innahu ibnu akhi. Itu memang keponakan saya, bukan anak saya. Qala fama fa'ala abuhu, ayahnya mana? Qala mata ummuhu blabih. Ayahnya meninggal saat ibunya sedang mengandung. Kemarin saya cari tahu, meninggal 2 bulan sebelum Nabi lahir. Kira-kira kalau Nabi usia 7 bulan ya. Dapat juga telah jawabannya. Ya. Qala sadaqta, iya betul. Irji' ibni akhika ila baladihi wahdhar alaihi yahud. Wallahi la in ra'awhu wa 'arafu minhu ma 'araftu la yabghiyannahu syarra. Demi Allah, ini gue pulang. Udah nyampe di Busra padahal di Syam. Busra. Gue pulang. Ya. Dan hati-hati sama Yahudi. Demi Allah, kalau mereka ngelihat nih anak ini, mereka kenal, tahu ciri-cirinya, akan melakukan keburukan.
Ainahu inun li bani akhika hadza sya'nun fa asri bihi ila biladihi. Ini anak saudara kamu ini, ponakan kamu ini akan punya perkara besar. Buruan bawa pulang ke negerinya lagi. Akhirnya bi Amu Abu Talibin sari'an hatta aqdamu Makkah haina faragha min tijarati bisyam. Maka Abu Talib ya dagang dulu, ajak Rasul tapi diawasi, kemudian setelah itu langsung buru-buru ke Mekah. Berapa pelajaran dari situ? Pertama, kehebatan itu dipupuk dan dilatih sejak kecil. Dari mana ya maksudnya? Jadi gini, Nabi SAW itu nanti gede dikenal sebagai pedagang top, gede menjaga, membimbing umat, dan seterusnya. Gede memimpin jihad. Itu semua ada ceritanya di masa kecil dia seperti itu. Nah, misalnya dagang dari mana dagang? Ya Nabi dari kecil udah namanya Abu Thalib dagang, bahkan sampai perjalanan dagang internasional. Syam, gak main-main. Siapa anak 12 tahun dari ikut bisnis ayahnya ke luar negeri? Jarang. Mantap nih. Nabi mengurus umat sabar karena dulu kecilnya masih 10-an tahun udah ngangon kambing, menggembala kambing punya orang-orang Quraisy. Itu mengurus kambing nggak mudah. Udah amanah umat, ya, masyarakat anak kecil. Masya Allah. Bisa mendapatkan kepercayaan klien seperti itu luar biasa. Amanah ngurus kambing anak kecil. Kita sekarang udah segini ngurus kambing belum tuh bisa kan? Kemudian apa lagi? Beliau jago perang karena beliau waktu kecil usia 14 tahun beliau ikut Harbul Fijar, bantuin paman beliau di perang Al-Fijar. Beliau nanti juga tegas amar ma'ruf nahi munkar karena beliau usia 20 tahun ikut Hilful Fudul. Hilful Fudul itu kayak di sini hadis Arab Saudi hayah al-amri bil ma'ruf wa nahi munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan seterusnya. Ini memang kehebatan di masa dewasa dipupuk, dilatih sebenarnya. Makanya pesan kalau kita masih muda, kita dari sekarang melatih skill kita. Ikut kegiatan gitu, biar banyak skillnya ditumpuk. Gak bisa jadi orang gede, jadi orang hebat begitu aja, enggak. Cuma dilatih. Atau kita punya anak, maka anak kita jangan dibiarin main game aja, jangan dimanjain, tapi dilatih. Pengen jadi anaknya begini, begitu, ya dilatih. Kemudian yang kedua adalah pengalaman ke tempat jauh itu begitu berharga ya. Bagaimanapun ya, bahkan untuk hal sepele sekalipun, pengalaman pergi jauh itu berharga. Penting. Ya, dalam Islam menganjurkan untuk siru fil ardh, siru fil. Ya, kita lihat para ulama pun mereka berjalan ya tempat-tempat jauh. Dan gak harus keluar negeri, kalau kita Indonesia, alhamdulillah Indonesia negara sangat luas banget ya. Ke provinsi-provinsi yang berbeda saja itu sudah luar biasa. Kemudian juga kebenaran ciri kenabian Nabi Muhammad SAW ada dalam Taurat dan Injil. Nah, cocok. Yang keempat, kedengkian ahli kitab dengki. Terutama Yahudi. Dengki. Kami yahsuduna masa ala pada atina al-Ibrahim. Oke. Lanjut. Ibn Abilis mengatakan, wasaronah wasyami ashraful wara fi ami khamsatin wa ishrina turalihum mina khadijatin muttajira wa ada fihi bistabsyira. Ingatlah sang manusia yang mulia itu asyraful wara, udhkuro asyraful wara itu pergi berjalan ke Syam, Syam. Fi ami khamsatin wa ishrina di usia 25 tahun. Dia nanti usia 25 tahun ke Syam. Ini menarik. Ya, nanti saya singgung. Lu'ummina khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabsyira. Li'ummina untuk ibunda kita Khadijah. Khadijah itu ibu kita, ibunya orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum. Muttajira berdagang. Ini nanti akadnya mudharabah. Wa ada dan pulang lagi ke Mekah fihi rabihan mustabsyira. Untung membawa kabar gembira. Dalam kitab Syiar wal Maghazi Ibnu Ishaq bawakan Sirah Ibnu Ishaq ya. Bawakan riwayat Nabi bermudharabah dengan Khadijah. Itu akadnya mudharabah. Mudharabah itu gimana sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jelasin apa itu mudharabah? Boleh jawab silakan. Pakai suara.
Gimana? Mudorobah. Ada nih. Oke. Berdialog Ada. Ustadz. Apa? Gimana mudorobah? Silakan. Boleh jawab pakai suara jawab. Siapa yang jawab nih? Angkat Ini tangan dulu. jawab Ustadz. Nggak ada yang jawab. Oke, Berdialog, jawab. berdiskusi. Silakan. Mudorobah artinya dialog, diskusi. المضاربة سد المال منها والعمل منه سد. Oke, mantap. Itu baru kalian jawab. Jadi mudorobah itu akad. Siapa yang jawab barusan? Bang Bilal, siapa yang jawab? Saya nggak bisa ngeliat. فاجري سد. Ustaz Fajri dari Pekanbaru. Ustaz Fajri Al-Bakhtisar. Ahlan. Mumtaz. Mudorobah. Mudorobah ini duitnya dari Khadijah. Modal dari Khadijah 100%. Yang kerja Rasulullah 100%. Nanti profitnya gimana pembagiannya? Profit dan ruginya. Sesuai kesepakatan. Presentasi sesuai kesepakatan. Itu mudorobah. Mudorobah itu sangat bermanfaat, akad sangat bermanfaat bagi orang kaya yang mau nyantai dan bagi anak muda semangat yang nggak punya modal. Luar biasa mudorobah. Hari ini banyak orang kaya kenapa tidak bermudorobah kepada anak-anak muda yang fresh graduate, yang baru lulus semangatnya tinggi mau bikin startup, ya tapi nggak punya modal, harusnya bermudorobah dengan mereka. Ala kulli hal intinya Khadijah waktu itu bermudorobah dengan Rasul. Khadijah ini waktu itu tidak bersuami waktu itu. Sudah 2 kali nikah sebelumnya, ya, dan suami terakhir meninggalkan harta yang sangat banyak, ya, dan suaminya nggak punya kerabat sama sekali. Dan waktu itu yang nggak punya kerabat udah akhirnya Khadijah yang manfaatkan harta. Padahal menariknya waktu orang Arab itu nggak kenal konsep mengasih warisan ke perempuan, nggak ada kan perempuan dapat waris. Malahan jangankan zaman itu, nanti zaman Nabi saja sahabat tuh aneh perempuan dapat warisan tuh, mereka sempat protes. Ala pelihal Khadijah dapat duit banyak dari mana? Dari suaminya, orang kaya sih. Nah, Khadijah tapi ya terbatas seperti di masyarakat Quraisy waktu itu ya. Ya, geraknya terbatas lah. Ya, kemudian akhirnya Khadijah sering mudorobahkan hartanya dengan orang-orang. Tapi Khadijah terkenal sudah. Perempuan kaya, raya di kota Mekah. Kalau kita bisa bilang terkaya lah dia. Nah, begitu mulia, perempuan mulia, bukan cuma kaya tapi mulia, terhormat, istimewa. Maka sering Khadijah ini nyari siapa yang mau jadi kepala dagang ekspedisi dagang yang saya mau kirim. Ya tapi ya hasilnya biasa. Sering kadang kurang gitu. Tapi Khadijah dengar ada anak muda berjuluk Al-Amin. Rasulullah sudah sejak muda berjuluk Al-Amin, yang dipercaya. Waduh, nasabnya pun terkenal. Anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Wah, Khadijah dengar bagus-bagus tentang Rasulullah. Kira Khadijah zaman sekarang mungkin apa ya, di DM gitu, di DM disuratin lah. Tolong tuh, panggil. Ditawarin lah. Di sini ada ceritanya gitu. Nah, ceritanya. Bla 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 bla. Nah, kanat Khadijah bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzata syaraf wa mal. Khadijah perempuan yang mulia, kaya raya. Tastajiru rijala fi maliha wa tudaribuhum. Wa tudaribuhum iyyahu syai'in taj'aluhu lahum minhu. Dia sering memudorobahkan hartanya dengan laki-laki, orang-orang ya biasa, rihlata syita'i was-sayf. Wa kanat Quraisyun qauman tujara. Quraisy kang dagang. Kayak orang Minang ya. Indonesia orang Minang. Falamma balaghaha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghaha min sidqi hadithihi wa 'idhami amanatihi wa karami akhlaqihi ba'athat ilaihi. Ketika Khadijah dengar reputasi Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi saya ceritain itu, jujur, amanah, akhlak mulia, alhamdulillah, maka ba'athat ilaihi. Khadijah mensurati. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi maliha tajiran ila Syam. Ditawarin kontrak menjadi kepala ekspedisi dagang bermudharabah dengan harta Khadijah ke Syam. Wa tu'ti wa akanat tu'ti ghairahu tujari ma bula min yuqalu maisar. Dia janji akan berikan bayaran yang lebih tinggi dari sebelumnya orang-orang lain. Kan ini Rasulullah istimewa. Dan akan ditemani oleh budak laki-laki ya, Maisar namanya. Faqabilahu minha Rasulullah. Maka Rasulullah approve, menerima, accept ya.
Wa kharaja fi maliha dzalika wa ma'ahu gulamuha. Dan seterusnya. Bla bla dan seterusnya. Nah. Ini menarik lagi nih. Maka Rasulullah lewat lagi di mana? Ini gereja lagi. Ya Syam, perang timur, gereja mana? Fatala rahibu ala Maisar. Ada, ya udah jam segini. Rahibu ngeliat Maisar. Siapa nih orang nih yang di bawah pohon? Itu orang dari Quraisy, orang Mekah. Wah ini Nabi nih. Jadi menarik lagi. Ya ikut berulang sih, lupa saya edit. Ya pokoknya gitu ya ceritanya. Saya pulang dari istimewa. Nah, Rasulullah itu 25 tahun. Rasulullah 25 tahun. Kata Abu Talib gini, anak rajulun lama lali wa qad istanu ali. Saya udah enggak punya duit, saya ada parah deh krisis. Wa hadhihi iru qaumika wa qad hadara khuruja ila sya'mi wa Khadijah bintu Khuwailid taba'a rijal min qaumika. Jadi halo jitaha fa arudta nafsa. Jadi yang nyuruh Nabi menerima tawaran itu Abu Talib. Karena Abu Talib bilang saya miskin. Ya kamu ya bantulah apa namanya? Ya ini maksimalkan kesempatan ini. Khadijah. Kira Abu Talib bilang saya juga mau kalau gitu sebenarnya. Gitu ya. Nah, benar banyak pelajaran. Yang pertama pentingnya integritas dan gak cuma integritas, tapi juga kapabilitas. Ini qawi, amin, hafizun alim di Al-Quran Islam. Dua sisi ya. Amanah dan punya kafaah. Kedua juga urgensi berniaga, berdagang. Ini penting sih Nabi SAW. Profesinya itu berdagang. Berdagang jasa dan berdagang barang. Kemudian juga Allah belum sini sebenarnya. Nanti ya menyiapkan istri-istrinya bagi Rasulullah SAW. Kata Ibnu selanjutnya fakana fihi 'alaiha wa ba'dahu istawqu ilaiha. Maka di tahun itulah beliau akad lalu tinggal. Nah, memang Rasulullah dan Khadijah ini sama-sama nasabnya mulia ya, bertemu di Qusay. Karena Khadijah itu bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Oke, dari Bani Asad. Sedangkan usia Rasul saat menikah itu 25 tahun. Memang langsung tuh. Ya. Dan usia Khadijah 40 tahun. Khadijah itu dalam Tabaqrah dikatakan bahwa Khadijah itu yaumidin bintu arba'in. Memang ada pendapat lain tentang usia tersebut. Ya, tapi usia 40 tahun ini pendapat yang terkuat menurut mayoritas ulama. Katakan wa tazawwaja Rasul Khadijah wa huwa ibnu 25 sana wa hiya ibnatu 40 sana. Usia Khadijah 40 tahun. Wa dzalika thabtu 'indal ulama. Wadzalika tsabt indallahi. Inilah yang benar menurut para ulama itu kata Al-Balazuri. Wa yuqalu innahu tazawaja wa hiya ibnatu 46 sana, ada yang bilang 46 tahun, ada juga yang bilang 28 tahun. Nah, bla bla dan seterusnya. Tapi yang benar adalah 40 tahun. Oke, lanjut. Wa ulduhu minha khala Ibrahim fal awal qasim hal. Anak beliau semua dari Khadijah kecuali Ibrahim. Nanti kita cerita Ibrahim. Nah, yang pertama adalah Qasim, kedua Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Fatimah, lalu kelima Ummu Kulsum, lalu nanti keenam Abdullah. Qasim, Zainab, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah, Ummu Kulsumin lahunna khatimah. Itu dasarnya dari riwayat dari Ibnu Sa'ad. Saya katakan. Jadi kitab Ibnu Sa'ad itu sanad isinya. Qala akhbarana Aisyah. Bersanad. Sirah Nabi kita tuh bersanad, teman-teman sekalian. Bukunya nih, beliau wafat tahun 230 Hijriyah. Sekarang tahun 1443. Berarti sekitar 12 abad yang lalu. Ini buku nih, 12 abad yang lalu. Bersanad. Ini nggak main-main. Sirah Nabi kita nih, terjaga kualitas. Kata Ibn Abbas, karena awalu man wuliya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata qabla nubuwatil Qasim. Pertama lahir Qasim. Wa bihi kana yukanna, Nabi dikasih kunyah Abul Qasim. Tsumma wulida lahu Zainab dan Zainab. Tsumma Ruqayyah dan Ruqayyah. Tsumma Fatimah dan Fatimah. Tsumma Ummu Kulsum. Tsumma wulida lahu fil Islam. Kemudian itu semua lima-limanya sebelum Nabi jadi Nabi. Ya. Setelah masuk Islam, setelah Nabi jadi Nabi gitu maksudnya. Maka dilahirkanlah Abdullah Fasumiyah Thayyibah wa Tahir. Abdullah dijuluki At-Thayyib dan dijuluki At-Tahir. Wa ummuhum jami'an Khadijah binti Khuwailid. Kata Ibnu Abbas, 6 anak tadi ibunya sama Khadijah. Bahkan Nabi SAW pernah tentang kutip yang menegur Aisyah karena mengatakan hal yang kurang pas untuk Khadijah, karena cemburu gitu Aisyah, maka Nabi bilang, wa kana li minha walad. Aisyah, saya itu dapat anak banyak dari Khadijah.
Anda bisa bayangkan, kira-kira Aisyah dia sangat tertegur lah, sangat sadar. Istimewa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok bisa perempuan nikah 40 tahun? Ya. Terus punya anak 6. Bukan kayak punya anak 6 itu bukti bahwa riwayat 40 tahun itu kalah dengan riwayat 28 tahun. Enggak gitu lah, kita main riwayat. Riwayatnya jelas kebanyakan lebih kuat sanadnya. Riwayat 40 tahun. Ya, riwayat 40 tahun. Bahkan kata Al-Baladhuri tadi, "Tsabtu indal ulama." Al-Baladhuri ulama klasik 279 wafat. Masih dekat dengan awal akhir era salaf. Nah, jawabannya adalah ada di Tarikh Baghdad. Maka tuh Baghdad bawakan riwayat bla 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 dari Abdullah Zubair bla bla dan seterusnya. Qala Zubair, sami'tu ulama ana yaqulun la tahmilu imra'atun ba'da 60 sanah illa min Quraisy wala ba'da 50 illa Arabiyyah. Nah, jadi tidaklah perempuan bisa melahirin setelah udah lewat 60 tahun kecuali itu Quraisy tuh. Itu memang perempuan Quraisy istimewa, teman-teman sekalian. 60 tahun pun masih bisa hamil, bisa melahirkan. Gitu. Wala ba'da 50 illa Arabiyyah. Tidaklah perempuan muda melahirkan setelah 50 tahun melahirkan itu perempuan Arab. Perempuan Arab secara umum, tiranya Quraisy itu setelah 50 tahun tuh masih bisa muda melahirkan. Standar. Jadi usia menopause mereka memang tinggi. Nah, ini nggak aneh. Allah besar. Pembahasan siapa ini ringan, tentang usia berapa tahun ringan ya, tidak mempengaruhi akidah. Tapi ya ini mau buat wal kul kata Imam Abidiz fi hayatihi daqul himam, seluruhnya wafat saat Nabi masih hidup. Ini semua anak tadi 7-7-nya semua wafat saat Nabi masih hidup. Nanti akan dirinci satu persatu nanti. Wa ba'dahu Fatimah bin Nisfi'am, cuma satu yang wafat saat peninggal Nabi, yaitu siapa? Fatimah. Itu pun enggak lama, hanya setengah tahun ini, 6 bulan setelah wafat. Al-Qasim wafat itu saat usia 2 tahun. Tapi masing-masing anak ada kisah wafatnya. Al-Qasim wafat usia 2 tahun. Sebagaimana riwayat Ibnu Sa'ad bahwa mata Al-Qasim wa huwa santai. Qasim anak pertama Rasul. Kemudian jadi ya. Fatimah sendiri lahir. Ada yang bertanya, Khadijah melahirkan 6 anak. Ya benar. Ya, sampai usia 65 tahun. Enggak, tapi Abdullah kan lahirnya enggak di akhir 65 tahunnya. 65 tahun udah tahun 10 Hijriah, nanti kita ceritain. Nanti tanggal tentang masing-masing anaknya nanti ya ketika sudah lengkap. Dikit-dikit loh, dikit-dikit. Karena ini akan tulis bawah. Oke. Adapun Fatimah maka lahir di saat usia Rasulullah itu 35 tahun, wafat 6 bulan sebelum Rasulullah. Saya bawakan ini karena Fatimah dibahas kan. Wabadahu Fatimah bin Nisfi'am. Oke. Itu ada sanadnya semua, Masya Allah. Waladat hawa Quraisyun tabnil baita. Oke. Kemudian ini Fatimah itu tufiat ba'da Nabi SAW di sitati asyur. Wafat 6 bulan peninggal Nabi. Ada Ummu Kulsum, ini nanti nggak disebutin wafat tahun berapa, disebutin wafat tahun 3 Hijriah. Ummu Kulsum min lahunna khatimah. Nah ya. Kok wafatnya di sini salah. Wafatnya tahun 9, nikahnya tahun 7. Sorry. Wafatnya tahun 9, nikahnya tahun 3. Karena yang meninggal tahun 3 itu justru Ruqayyah. Karena perang Uhud. Perang Badar. Ummu Kulsum wafat tahun 9 Hijriah. Oke. Wafat tahun 9 Hijriah. Ummu Kulsum wa matat fi Sya'ban sanata 9 minal hijrah. Oke. Baru pelajaran Allah menguji Nabi itu dengan kehilangan anak juga. Double berarti, kehilangan orang tua dan kaki kehilangan anak.
Memang beliau juga banyak didik anak perempuan, 4 anak. Bahkan itu yang justru awet sampai menikah semuanya. Dan istimewa loh, ayah bisa mendidik anak perempuan sampai nikah tuh prestasi besar dan nggak mudah. Nggak mudah. Itu ujian besar benar. Juga Nabi terjaga kemudian akhlaknya sampai sia seperti luar biasa. Ibnu Abbas dilanjutkan, wa ba'da khamsina wa thalathin habar bunyan baitillahi lamma andasar. Setelah usia beliau 35 tahun, beliau turut serta membangun Ka'bah, ketika itu sudah mulai rapuh, direnov lagi Ka'bah. Quraisy menjadikan beliau sebagai pemutus sengketa, dan mereka setuju. Disebut dalam meletakkan bait Hajar Aswad. Kisahnya dikisahkan oleh Ibnu Sa'd dalam Tabaqat Kubra dengan sanad beliau, ya. Jadi waktu itu ada banjir besar nih nimpa Mekah, banjir besar. Ya, kanatil jurfu mutillatan ala Makkah wa kana sailu yadkhulu min a'laha hatta yadkhul baita fansada'a fa khafu an yanhadima wa suriqa min hilyatin wa ghazalin min dhahabin kana alaihi dirrun wa jawharun wa kana mawdu'an bil ard. Pokoknya Ka'bah tuh ya kena air gitu ya, banyak sana. Curin juga, kadang bolong-bolong di Ka'bah diambilin, ya, dan fa'aqbalat safinatun fil bahr fiha rumun. Nah, waktu itu di Jeddah, Jeddah. Nah, jadi Jeddah tuh ada juga di Sirah, alhamdulillah. Jeddah memang namanya sudah Jeddah dari dulu. Jeddah ini salah satu kota tua sedunia ya, salah satu Jeddah at-Tarikhiyah juga. Jadi di Jeddah tuh ada perahu dari Bizantium, karam. Nah, dia bawa banyak bahan baku. Warok suhum bakum, nah ini bakum. Kepala kapalnya. Wakana banian, dia tukang bangun. Desainer. Pasnya ada orang-orang. Jadi, nah ini menarik. Jadi Ka'bah sendiri jauh Rasul dibangun oleh orang Barat ya. Dibangun. Nah, jadi jangan kaget, jangan marah kalau ada ini gimana orang Saudi nih desainer yang desain yang arsiteknya Masjidil Haram atau misalnya bukan orang Barat saja. Kasusnya nggak orang Barat sih. Kadang-kadang beberapa dari Jerman, kadang Turki sering Turki itu. Turki bagus di dalam desain arsitektur Turki luar biasa. Fa janahat harihu ila Syu'aibah wa karat marfa as-sufni qabla junana. Nah, jadi waktu itu ada tempat namanya Syu'aibah, itu adalah sebelum Jeddah jadi pelabuhan utama itu. Kata otomatis perahunya karang gitu ya, artinya dimanfaatin orang Mekah bahan-bahannya untuk bikin Ka'bah. Nah, tapi saat mereka renov terakhir tuh mau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya lagi. Sengketa mereka, rebutan siapa yang paling berhak nih. Kira jalu bainahum awwala man yadkhulu min baiti min babi bani Syaibah fa yakunu huwa alladhi yad'u. Maka mereka sepakat, udah yang pertama datang di dapat tangkar, udah mau tangkar tuh mau banyak hampir sampai siap mati untuk itu. Dahsyat. Mau tangkar Quraisy, perang saudara. Maka akhirnya mereka sepakat, oke, yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, dia yang akan meletakkan batu. Kalau Rodina wasal. Oke, siap. Kita setuju. Maka Rasulullah yang ternyata awal man dakhala min babi Bani Syaibah, yang masuk duluan. Walam rahu qalu hadzal amin qad radina bima qadu bainana. Wah, Al-Amin yang datang, kita rela diputuskan sama beliau. Nabi itu sudah bagus reputasinya sejak muda. Akhirnya Nabi SAW kemudian, ya Nabi nggak mau meletakkan sendiri, tapi Nabi suruh mereka, oke, barang-barang kalian ambil kain gede, kemudian masing-masing kepala kabilah perwakilannya pegang ujung-ujungnya, saya meletakkan di situ, yuk bawa semua. Nabi terakhir yang meletak. Jadi yang awal, jadi terakhir meletakin Nabi juga sih pada akhir, tapi kan setidaknya mereka ikut. Masya Allah. Ini beberapa pelajaran. Yang pertama, pendakwah harus terlibat aktif dalam peran ke masyarakat. Jadi yang cuma datang ceramah, enggak, tapi juga kalau kerja waktu ikut, kalau arisan RT ikut, seperti sederhana. Kemudian mulainya kata Rasulullah sudah masyhur tengah Quraisy. Kata Nabi, kata Allah SWT, fa'inahum la yukadzibunak walakinna dhalimina bi'ayatina yajhadun. Nabi Muhammad jangan sedih, mereka tuh bukan nggak percaya kamu, mereka tuh sudah percaya kamu dari lama. Mereka cuma nggak mau beriman saja sama ayat-ayat Allah. Kemudian juga Nabi SAW ada isyarat, Nabi itu akan menjadi orang yang memimpin, menyatukan kabilah-kabilah. Bahkan merenovasi ajaran tauhid Nabi Ibrahim sebagian merenovasi. Wallahu a'lam. Demikian mungkin yang saya bahas pada diskusi. Maaf nih agak ini sangat ngaret nih. 5 menit ya. Ibrahim lahir dari jauh setelah Khadijah. Ibrahim nanti tahun ke-9 Hijriyah.
9 lagi deh. Saya, Ustaz. Ngomong udah punya background sekarang bisa udah ya kalian Iya, udah pakai backgroundnya, udah pakai background. Kalau Anda kasih, Ustaz. Anda lupa kasih ke Anda. Apa? Ya. Jazakallahu khair Ustaz Fajri atas pemaparan materinya. Karena sesi materi sudah berakhir, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang bertanya, tolong on mic atau bisa via chat aja. Ya, boleh. Duluan boleh. Nggak ada jelas sepertinya. Nggak ada ya? Ya, udah banyak soalnya kali ya, Ustaz. Tutup. Oke. Kalau misalnya memang tidak ada yang ingin bertanya, sebelum saya akhiri, saya ingin menginformasikan dan mengingatkan kepada para peserta ya. Apabila ada yang merasa kesulitan dalam mengikuti kegiatan daurah ya, atau misalkan kayak masuk link Zoom-nya, atau ada kendala dalam mengisi formulirnya, mungkin bisa langsung chat Ane. Kasih feedback ke Ane, biar Ane set sedemikian rupa supaya antum semua bisa mudah dalam mengikuti kegiatan daurah. Set, ada yang bertanya, Set? Afwan, Set, apakah ada keterangan tentang selisih usia di antara anak Nabi? Ada tadi sebenarnya dari webnya, itu selisihnya. Jadi Zainab tuh selisihnya dengan yang di bawahnya 3 tahun, terus selisihnya masing-masing setahun. Ada tadi riwayatnya saya buang. Cuma saya belum rinci karena belum waktunya. Nanti ada waktunya. Ada sebenarnya di slide keberapa tuh. Ada jadi di slide. Dan jaraknya tuh setahun. Memang antara Zainab dengan di bawahnya Ruqayyah yaitu 3 tahun, Ruqayyah dengan Fatimah setahun, Fatimah dengan Ummu Kulsum setahun jaraknya. Fatimah tahun 35 kan? Hitungan aja Fatimah tahun 35. Tahun 35. Usia Nabi 35 tahun. Nanti makanya saya baru mau rinci ntar kalau udah lengkap semua info. Apakah Bahir masuk Islam nanti? Tidak ada keterangan. Saya pertemuan kemarin sudah saya share sebenarnya di sini di Zoom. Kenapa nggak masuk? Nggak bisa di share di Zoom sekarang. Ya. Di share di grup aja ya. Ntar saya kirim. Allah bisa. Jadi silakan. Boleh nanya? Boleh. Bang Novel. Bang Novel. Mau jadi arsitek Ka'bah. Amin. Kapan sampai gini? Enggak, ini bukan ini juga tadi Ana sebenarnya dengar sambil kerja, jadi takutnya kapan kalau ada yang lewat gitu. Masya Allah. Ini apa namanya, bukan berkaitan dengan sirah, literally sirah Nabi Muhammad, cuma karena tadi sempat nyebutin nama Qasim, Ana pernah dengar apa sebenarnya nggak boleh saat misalkan kita ngasih nama anak kita namanya Qasim, takutnya nanti kita jadi punya nama lengkapnya Abu Qasim jadi kayak Nabi Muhammad. Itu cuma pernah dengar gitu, saat itu benar sebenarnya boleh gitu ya. Enggak ada larangan punya Qasim, enggak ada. Yang ada larangan berkunyah dengan Qasim. Itu juga ulama pada kira banyak yang bilang itu tidak sampai haram. Juga ada yang bilang itu hanya zaman Nabi hidup gitu. Karena ilahnya adalah agar karena Nabi zaman itu pernah dipanggil ya Abul Qasim, ternyata bukan Nabi yang dipanggil. Nabi SAW kemudian nasihatkan jangan tasammau bismi wa takannau bi kunyati, kata Nabi SAW. Namailah kalian, bernama dengan namaku tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Gitu ya. Tapi itu sendiri ulama ya tidak ijma hukumnya haram, bahkan sebagian memakruhkan, sebagian kemudian bilang itu hanya Nabi saat masih hidup saja. Nabi saat masih hidup saja. Sepertinya nggak ada lagi ya, Set. Ya. Kalau misalkan emang ya. Oke.
Mungkin kalau dari teman-teman nggak ada pertanyaan, mungkin Ane tutup ya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz Fajri.